Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 dengan materi Sejarah Ketatanegaraan Indonesia dengan mata kuliah Hukum Tata-Negara akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Dan kami beranggotakan berlima orang. Yang pertama saya, Ruciedi Paketlin dengan NIM 23369010. Saya Ika Novi Ardani dengan NIM 233699057. Saya Mikdad Ibadur Rahman Asmi dengan NIM 233696066. Saya Vice Sapadusian Joci dengan NIM 2336987. Saya Pujaan Maharaja Islami dengan NIM 233699088. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami mulai presentasi kami. Yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Mikdad Ibadur Rahman Hasmi. Kepada Mikdad kami persilahkan. Ya, latar belakang pada saat negara Indonesia akan didirikan, para founding father and mother memutuskan untuk melakukan persiapan rancangan Undang-Undang Dasar. Sejarah hukum Indonesia awalnya hanya berlaku hukum adat asli, kemudian mendapat pengaruh dari hukum Hindu, Islam, dan Barat. Dan setelah Indonesia merdeka, pengaruh hukum Baratlah yang paling besar berpengaruh terhadap ketatanegaraan di negara Indonesia. Ketatanegaraan Indonesia pada periode pra-proklamasi terdapat perdebatan mengenai dasar negara oleh tokoh-tokoh seperti Muhammad Yamin, Bagus Hadi Kusumo, Kiai Haji Wahid Hasim, Supomo, dan Soekarno. Dari hasil perdebatan ini, muncullah Piagam Jakarta yang memuat rumusan Pancasila. Ketatanegaraan Indonesia periode 1945 sampai 1949 di naskah Undang-Undang Dasar berbunyi bahwa naskah itu disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan resmi. Sekian. Baiklah, untuk penyampaian materi yang kedua akan disampaikan oleh Saudari Vicesa. Kepada Vicesa kami persilahkan. Ketatanegaraan Indonesia periode Konstitusi Republik Amerika Serikat 1949. Setelah Indonesia merdeka, terdapat kesepakatan melalui Konvensi Meja Bundar (KMB) untuk mendirikan negara Republik Indonesia. Serikat dan menyerahkan kedaulatan kepada RIS. Konstitusi RIS ini berlaku sejak 27 Desember 1949 hingga kurang dari setahun. Ketatanegaraan Indonesia periode Undang-Undang Dasar sementara 1950. Setelah RIS, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar sementara Undang-Undang UUDS 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950. UUDS 1950 berlaku hingga Dekret Presiden 5 Juli 1959. Ketatanegaraan Indonesia periode kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali ke UUD 1945, membubarkan
Constitution dan membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali hingga amandemen pada tahun 1999 sampai 2002. Baiklah, untuk pembacaan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Ika Adani. Kepada Ika kami persilakan. Ketatanegaraan Indonesia periode pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Reformasi di bidang hukum telah terlaksana sejak tahun 1998. Ketatanegaraan Indonesia periode pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Reformasi di bidang hukum telah terlaksana sejak tahun 1998 dengan dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen dilakukan sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002, dengan tujuan untuk membangun struktur ketatanegaraan yang lebih demokratis. Perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1999. Perubahan pertama ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1999, berhasil mengamandemen 9 pasal seperti penghapusan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2000. Perubahan kedua ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000, berhasil mengamandemen 25 pasal seperti penguatan prinsip pemisahan kekuasaan, pembentukan Mahkamah Konstitusi, dan penguatan perlindungan hak asasi manusia. Baik, selanjutnya perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2001. Perubahan ketiga ditetapkan pada tanggal 9 November 2001, berhasil mengamandemen 23 pasal seperti penguatan otonomi daerah, pembentukan komisi yudisial, dan penguatan kekuasaan DPR. Perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2002. Perubahan keempat ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002, berhasil mengamandemen 13 pasal 3 aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan seperti pengaturan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, pembentukan badan pemeriksaan keuangan, dan penguatan sistem check and balance. Selanjutnya, pengaruh amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memberikan pengaruh perubahan yang sangat besar terhadap ketatanegaraan Indonesia, seperti penguatan prinsip demokrasi, pemisahan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, dan penguatan lembaga-lembaga negara. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Pujaan Maharaja Islami. Kepada Pujaan kami persilakan. Peran tokoh-tokoh nasional. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, terdapat peran penting dari tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno, Hatta, Soeharto, dan lainnya dalam membentuk mengarahkan sistem pemerintahan serta merumuskan ideologi negara seperti Pancasila dan UUD 1945. Kesimpulan, sejarah ketatanegaraan Indonesia merupakan perjalanan panjang yang kompleks dan penuh tantangan, dimulai dari zaman kerajaan, penjajahan kolonial, hingga menjadi negara merdeka yang demokratis. Meskipun mengalami berbagai perubahan dan konflik, Indonesia berhasil membangun sistem pemerintahan yang demokratis dan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Sejarah ini menjadi pelajaran berharga untuk terus memperkuat ketatanegaraan Indonesia ke depan.
Sekian. Sekian, terima kasih atas presentasi Bahasa Indonesia tentang Sejarah Ketatanegaraan dalam mata kuliah Hukum Tata Negara dari kelompok 1. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.